Setelah teman-teman membuat rincian pekerjaan, langkah selanjutnya teman-teman harus menginput durasinya. Jangan dulu ke tanggal. Nah, banyak sekali user Microsoft Project yang baru itu setelah menginput rincian pekerjaan langsung mengatur tanggal. Termasuk saya juga dulu pas awal-awal karena gak tahu, setelah melakukan membuat rincian pekerjaan langsung menginput tanggal. Nah, itu salah sekali ya. Langkah keduanya itu menginput durasinya terlebih dahulu. Ini merupakan file dari video sebelumnya. Kita sudah membuat rincian schedule, mengubah data kontrak menjadi rincian pekerjaan ini. Teman-teman yang perlu filenya ada di link deskripsi, silahkan download untuk dipelajari. Nah, untuk menginput durasi ini dari masing-masing pekerjaan ini, teman-teman gak boleh asal. Mengapa? Karena durasi ini berhubungan erat dengan durasi dari penyelesaian suatu proyek gitu. Jadi jangan sampai misalkan untuk mengerjakan calculation engineering, untuk menghitung drawing, misalkan sebetulnya calculationnya itu hanya butuh waktu 2 hari, teman-teman input 7 hari. Nah, itu jangan ya, karena nanti berhubungan erat dengan penyelesaian proyek. Gimana jika kita belum tahu nih, karena misalkan kita baru membuat schedule, kemudian kita sudah membuat list item pekerjaannya, tapi kita nggak tahu nih durasinya. Nah, di sini di halaman di halaman 59 ebook ini ngasih beberapa saran gitu. Kalau misalkan kita gak tahu nih durasinya itu berapa lama untuk masing-masing itemnya. Nah, ini ada 4 saran. Yang pertamanya itu lihat nih informasi dari project sebelumnya. Nah, kalau misalnya ada project yang mirip, nah kita tiru aja durasinya gitu. Kemudian yang kedua, estimasi dari orang-orang yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut. Pastilah kalau misalkan dia sudah sering menyelesaikan pekerjaan tersebut, ya pasti dia tahulah perkiraannya butuh waktu berapa lama. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini orang ahli yang sudah pernah ngatur project yang mirip gitu. Nah, kita tanyakan juga nih ke mereka gitu, berapa lama durasi yang diperlukan. Nah, yang keempat, standar profesional dari misalkan standar udah global gitu. Standar perusahaan manapun misalkan itu contoh bahwa 1 hari orang welder 3 meter kali misalkan itu panjang yang harus dicapai per hari. Ini itu boleh jadi acuan itu, walaupun nanti pada aktualnya itu harus kita cari tahu juga di publikasi kita sendiri, karena kan itu biasanya berbeda-beda kecepatan standar dari masing-masing orang. Tapi boleh lah kalau misalkan itu kita mau ngambil standar harian profesional gitu, orang-orang setiap harinya misalnya, itu boleh saja. Oke, ini 4 saran dalam mengisi durasi. Jadi mengisi durasi ini jangan asal gitu. Kemudian saat teman-teman sudah tahu durasi yang diperlukan dari masing-masing item ini, kita tinggal inputnya di mana. Nah, di sini ada kolom duration. Nah, di sini kita menginputnya. Nah, perlu teman-teman ketahui, jadi defaultnya Microsoft Project ketika kita input di duration ini adalah hari. Nah, ini kan udah ada 0 days. Kalau misalkan saya tulis di sini yang calculation, misalkan pengerjaannya itu 2 hari, ketika saya ketik 2 enter, maka defaultnya itu hari. Gimana caranya kalau misalkan kita ingin rubah, nggak mau menjadi hari, misalkan kita pengen lebih detail nih, karena calculation itu nggak sampai 2 hari, misalkan pengerjaan itu hanya 4 jam misalkan itu, teman-teman bisa merubah defaultnya di pengaturannya, ada di file, option, schedule. Nah, ini rubah ini menjadi jam misalkan itu. Jadi di sini ada 4 satuan waktu ya di Microsoft Project, ada menit, jam, hari, minggu, sama bulan. Nah, di sini teman-teman atur, misalkan pengen merubah ke jam, kemudian klik OK, maka di sini nanti akan menjadi jam.
Nah, settingan awal yang tadi kita tulis ini akan tetap menjadi hari ya. Tapi kalau misalnya kita ngetik lagi yang bawahnya, misalkan angka 2, maka jadi jam karena defaultnya itu sudah menjadi jam. Nah, yang ini kita hapus saja, suruh balikin menjadi 2 jam. Atau misalkan tadi 4 jam. Nah, seperti itu. Tapi karena di sini saya lebih suka tetap menggunakan hari karena lebih cocok. Untuk waktunya ini kan proyeknya itu selama 2 bulan, saya lebih suka menggunakan hari ketimbang menggunakan jam. Jadi ini saya tetapkan menjadi hari. Nah, ini saya hapus lagi. Misalkan ini tetap menjadi 2 hari gitu. Kemudian gimana caranya kalau misalkan itu defaultnya itu hari, tapi kita pengen misalkan pengerjaan untuk misalkan nozzle karena kecil itu memang dalam jam gitu, gak mau hari. Ada 2 teknik. Kalau misalkan itu kita gak mau menuliskan di sini 1 atau 2, kita bagi saja. Misalkan itu 1 hari sama dengan 8 jam di Microsoft Project. Nah, ini nih, lihat. 1 hari sama dengan 8 jam nih. Nah, ini jam per harinya itu 8 jam. Jadi kalau misalkan kita pengen nulis nozzle ini dilakukan misalkan 4 jam, artinya kita tulis saja 0,5. Nah, ini sama juga setengah hari. Nih, lihat. Kalau misalnya saya rubah 1 hari, nih lihat tuh barnya. Ini kan sampai sini setengah hari, sampai sini 0,5 hari. 0,5 tuh sama dengan 4 jam. Atau teman-teman bisa juga langsung menuliskannya di sini menjadi misalkan 4 jam kan, 4 terus tulis kodenya H. Nah, ini jadi 4 hours. Itu adalah kode-kodenya teman-teman bisa lihat di sini ada e-booknya nih. Nah, di halaman ke berapa ini? Halaman ke-58. Nah, ini nih kode-kodenya. Kode M ini untuk menit, H untuk jam, D untuk hari, W untuk weeks, Mo untuk bulan. Saya coba ya. Misalkan ini anggap misalkan 1 bulan, 1 MO. Nah, ini jadi berubah 1 month. Kalau misalkan kita pengen rubah jadi 1 minggu, yang ini 1 W. Nah, oke. Seperti itu ya. Gampang ya, gampang sekali. Tapi di sini saya tetap akan menggunakan hari. Itu hanya informasi saja, teknik-teknik penginputan durasi. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman gitu. Nah, di sini saya akan input durasi dari masing-masing pengerjaan ini karena saya sudah sering gitu, membuat ini, jadi ini saya langsung input durasinya. Teman-teman, misalkan di sini sebetulnya gak masalah misalkan itu teman-teman melakukan kira-kira di sini. Sebetulnya gak masalah selama durasi waktu totalnya nanti itu masuk ke waktu yang diberikan proyeknya. Misalkan proyek berjalan 2 bulan, artinya ya durasinya itu teman-teman menginput hari di sini itu jangan lebih jadi 2 bulan gitu, misalkan jadi 3 bulan. Nah, itu jangan, boleh-boleh aja sih kira-kira, karena memang perjalanannya schedule itu akan selalu banyak revisi gitu, revisi lagi untuk pertama, apalagi kan biasanya preliminary butuh cepat tuh schedule. Nah, misalkan tuh kira-kira dulu sampai nanti berjalannya waktu nanti kita perbaiki lagi karena kan schedule itu perlu approval gitu. Oke, ini saya input dulu durasi untuk masing-masingnya. Saya kira-kira untuk pembuatan gambar sel kan ini 1 hari juga, schedule 1 hari, hasil 1 hari, ini 1 hari. Kemudian approval drawing, misalkan approval dari klien, misalkan mereka minta 7 hari, nah, misalkan ya. Kemudian pembuatan MPR 1 hari, PO steel material sampai material datang, misalkan jangka waktunya 2 hari, aksesoris juga 2 hari. Kemudian di sini marking cutting untuk selnya 1 hari, saddle 1 hari, nozzle 1 hari, fit up selnya karena bentuknya itu silindris yang perlu di roll, butuh waktu, misalkan ini lebih lama, misalkan 4 hari. Saddle-nya ini agak lumayan detail, misalkan 3 hari.
nozzle itu tetap 1 hari cukup. Welding 7 hari, saddle 3 hari juga, untuk nozzle-nya 1 hari juga. Oke. Nah untuk yang B ini sama saja, 1 1 1, untuk selnya ini 4 3 1. Pengelasannya 7 3 1. Break testnya 2 hari, pengejarannya 1 hari, FAT dilakukan 1 hari, delivery 2 hari, instalasi 2 hari. 1 hari deh, ini bisa cepat nih. Oke, untuk penginputan durasi sampai sini dulu. Jadi poin pentingnya di video ini teman-teman tahu bagaimana satuan dalam input durasi ini, kemudian tahu bagaimana merubah default dari durasi ini, kemudian paham bagaimana penginputan durasi saat kita agak tahu waktu yang diperlukan untuk penyelesaian suatu aktivitas di sini gitu. Poin pentingnya itu. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke manual dan auto schedule gitu. Jadi kita gak akan dulu nyeting ini tanggal gitu. Durasi cukup sampai input durasi saja. Setelah ini akan dilanjutkan ke manual auto schedule. Di sini nanti kita akan bedakan apa itu manual schedule dan auto schedule. Itu penting sekali. Sekian video kali ini, saya ucapkan terima kasih.